Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di podcast Ngopi ala Jatkon. Ngobrol perkara iman. Ngobrol bukan sembarang ngobrol, ngobrol untuk menyelesaikan perbedaan tanpa ada perselisihan untuk Islam rahmatan lil alamin. Dan malam hari ini kita akan berbincang-bincang atau ngobrol bersama narasumber daripada rekan-rekan Jatkon yang setia kepada keluarga Jatkon semua. Dan tema pada malam hari ini adalah pulang kampung, tidak pulang kampung, yang penting keluarga berkah saat Idul Fitri. Alhamdulillah narasumber dari rekan-rekan Jatkon telah hadir, diantaranya beliau adalah Bapak Haji Ahmad Abadi. Alhamdulillah Pak Haji telah hadir di studio podcast Ngopi ala Jatkon ini. Dan yang kedua, alhamdulillah Bang Wardi sudah hadir di studio Jatkon ini. Dan yang ketiga, Bapak Mukana alhamdulillah sudah hadir di studio podcast ini. Dan yang keempat, alhamdulillah Ustadz Mustafa juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan tentunya beliau-beliau ini akan menemani kita obrolan maupun perbincangan pada malam hari ini. Dan tentunya kita akan menyapa satu demi satu dan untuk memperkenalkan dirinya atau biografi, sehingga dalam perbincangan atau obrolan kita nanti akan lebih nyaman dan pemirsa juga akan mengetahui sosok Haji Ahmad Abadi itu yang mana, Bang Waridu yang mana, dan Pak Mukanati yang mana, dan Ustadz Mustafa yang mana. Baik, kita awali dengan Bapak Haji Ahmad Abadi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah, kayak makin seger aja ini. Pak Haji, Pak Haji apa sih motivasi sehingga tertarik dengan daripada Jatkon ini, dan sekalian tolong jelaskan motivasi dan biografi Pak Haji secara singkat. Monggo Pak Haji. Terima kasih Kang Nanto selaku host dari podcast Ngopi ala Jatkon. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Ahmad Abadi, asal dari kota Blora Cepu, Jawa Tengah. Alhamdulillah merantau di Jakarta, telah dikaruniai tiga anak, dan alhamdulillah sudah mempunyai satu cucu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini juga kenapa saya ikut bergabung dengan Jatkon. Mungkin dari saudara-saudara yang belum tahu Jatkon, tentunya adalah perlunya kita selalu intens untuk mengikuti podcastnya. Utamanya Jatkon itu adalah Jamiah Thoriqoh Jamiah wa Naqsabandiyah. Qadriyah Naqsabandiyah. Nah, saya sudah masuk alhamdulillah. Tentunya banyak pengalaman, yaitu banyak teman, tentunya orang-orang soleh nih. Amin. Ya. Karena juga termasuk perintah dari Kanjeng Rasul bahwa kita harus ada 5, tentunya salah satunya adalah berkumpulnya pada orang-orang soleh. Masya Allah. Kemudian juga setiap bulannya ada pengajian. Suatu contoh, kita membaca riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian juga kewajiban, itu akan menambah khusyuk di dalam hati, menambah pengetahuan kita bagaimana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya dari hati kecil saya. Jadi bagaimana kita selalu bisa khusyuk di dalam beribadah, kemudian juga bisa mengendalikan diri, emosi dan lain sebagainya. Itu mungkin Kang Nanto yang bisa sementara kita sampaikan. Terima kasih Pak Haji Abadi yang telah menyampaikan misi dan motivasi atau gregetnya masuk daripada Jatkon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya Bang Wardi, apa sih misi daripada masuk Jatkon ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
untuk Kang Ananto, saya dikasih kesempatan di studio project Podcast Jatkon, ngopi ala Jatkon. podcast ala Jatkon, kopi ala Jatkon. Di sini saya alhamdulillah bisa hadir untuk bisa berbagi masalah kehidupan ini. Saya nama Wardi, punya anak 3, laki semua, alhamdulillah. Anak saya yang pertama udah nikah, sekarang punya cucu 2. Alhamdulillah. Kita kayak awet muda aja nih. Saya berasal dari Bogor, daerah Luliang. Saya merantau ke Jakarta itu tahun 90-an. Alhamdulillah saya rasain selama ini dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di perjalanan penuh dengan liku-liku kehidupan, mungkin untuk duniawi bisa saya hadapi, tapi untuk yang dibilang satu itu lahiriah, untuk Batin lah. batin, inilah yang perlu yang saya resapi selama ini. Nah, di sini saya alhamdulillah ketemu mungkin jemaah-jemaah di Masjid Baitul Maqfirah. Alhamdulillah saya juga ketemu Kang Ananto. Dia juga mengajak untuk diri saya bahwa kita bisa nggak, ayo kita kumpul di Jatkon ini. Ya alhamdulillah hati saya langsung tergugah, saya mengikuti perjalanannya satu demi satu, terus sampai saat inilah gitu. Dari saya orangnya ambisius, sering marah, sering apa. Tapi sekarang ini, selama ini mungkin detik ini saya mengikuti, dibimbing oleh juga ada Pak Ustadz, telah menggugah hati saya untuk mengisi diri saya juga. Mungkin selama ini saya juga sering mencari untuk jati diri saya bagaimana dan bagaimana. Nah, inilah di sini di Jatkon ini saya penuh dengan mungkin belas kasih sayang rekan-rekan Jatkon, mungkin yang lainnya. Saya berterima kasih telah membimbing diri saya juga untuk kehidupan saya dan keluarga saya. Alhamdulillah keberkahan di sini saya juga udah merasakan perkumpulannya, kita pengajiannya di bulannya, mungkin di minggu-minggunya ada pengajian juga, mungkin di akhir tahun juga kita ada semacam kemarin kita bisa berkumpul pengajian tadabbur alam juga. Itu benar-benar berkesan karena disitulah kita kayaknya kekeluargaan itu benar-benar benar-benar di gimana ya, saya udah nggak bisa ngebayangkan gitu loh, benar-benar bersatunya gitu loh. Ya mungkin saat ini saya sudah menemukan jati diri saya di Jatkon ini. Kita ketemulah di sini untuk kehidupan terakhir hayat saya. Mungkin itu aja Pak Kang Nanto diri saya. Baik, terima kasih Pak Wardi. Tadi sampaikan bahwa setelah mengenal Jatkon, beliau mendapatkan ketenangan batin, dan di Jatkon juga beliau menemukan keluarga yang sangat solid, ya, yang sangat peduli sesama dari jamaah Jatkon tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita akan perdengarkan daripada perkenalan Bapak Mukana. Kami persilakan Pak Mukana daripada motivasi atau yang lainnya sekalian biografi Mak Mukana. Silakan Pak. Terima kasih Kang Nanto. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri, bahwasanya nama saya Mukana dari Cirebon, dan kegiatan saya adalah pegawai Pemda DKI tingkat rendah atau boleh dikatakan tingkat RT. Jadi saya menjabat ketua RT sudah 3 periode. Wah, luar biasa ini. Tapi memang pegawai Pemda karena saya juga dapat honor. Iya. Alhamdulillah. Ya, tapi alhamdulillah. Istri saya satu, baru satu, tinggal di asalnya dari kampung juga, yaitu Kampung Duku, sebelahnya Kampung Rambutan. Alhamdulillah. Dan saya di jajaran struktur organisasi Jatkon sebagai bendahara Jatkon wilayah Jakarta. Alhamdulillah dipercaya oleh ketuanya, yaitu Pak Ustadz Suryono. Motivasi saya mengikuti Jatkon adalah pertama, kata
alim ulama bahwasanya manakala kita sudah menginjak umur 40 tahun, lonceng kematian pertama sudah dibunyikan. Dan kedua, manakala sudah 50 tahun maksudnya, lonceng kematian kedua dibunyikan. Dan manakala umur udah 60 tahun, lonceng kematian yang ketiga sudah dibunyikan. Karena itu saya terenyuh dengan bimbingan Pak Ustadz Farul Roji, bahwasanya saya sangat tertarik sekali karena selama ini dengan hingar-bingarnya dunia, dan terutama yaitu kita beribadah hanya sampai tingkat syariat. Kadang-kadang syariat ini kan yang menyangkut fikih apa gitu kan. Kadang-kadang satu sama lain berbeda, sikut-sikutan, saling menyalahkan. Saya pengen meningkat kegiatan ibadah dan keagamaan kita dengan seiring bertambahnya waktu, karena saya sudah mendekati umur 60-an. Jadi barangkali lonceng ketiga itu sudah dibunyikan. Oleh karena itu saya mengikuti kegiatan Jadkon itu salah satunya agar bukan hanya tingkat syariat tentunya, tapi tingkat hakikat juga lebih penting barangkali, karena syariat tanpa hakikat adalah bagaikan ibadah tanpa roh, katanya kata guru-guru gitu. Walaupun mungkin ada lebih tinggi lagi tingkat ma'rifat ya, tapi saya ya mungkin sih nggak sampai tingkat ma'rifat, itu tingkatnya guru-guru mursyid, tingkat wali gitu. Ya mungkin ada peningkatan, jangan sampai tingkat syariat, sehingga ada peningkatan sehingga hati ini lebih tenang, lebih didamai, menerima takdir ridho Allah, dan yang lebih penting adanya rasa syukur yang mendalam dari kajian-kajian Jadkon ini, sehingga barangkali usia saya ini ya sangat perlu sekali untuk ngikutin kegiatan kerohanian di Jadkon ini. Barangkali itu saja Pak Ananto yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan diundang lagi, karena nanti saya kan udah metras buat pulangnya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa ini Pak Mukana ini. Bahwasanya hidup itu ya ada suatu peringatan. Pertama, kedua, dan ketiga. Bahwa kita itu sudah diketuk. Di saat umur sekian, Allah telah memberi waktu untuk kita di mana kita harus menempatkan diri sejatinya. Itulah pentingnya gabung daripada Jadkon. Nah, di situ banyak ilmu-ilmu yang harus kita pahamin supaya hidup ini mendapat keberkahan dan ketenangan dunia akhirat. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya nih narasumber yang keempat, Ustadz Mustafa. Monggo, Ustadz, biografi dan motivasi daripada Jadkon. Terima kasih Bang Haji Ananto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bang Haji Ananto yang telah memberikan kesempatan mengundang saya di podcast Ngopi ala Jadkon. Alhamdulillah kita juga bisa hadir dalam rangka berbagi pengalaman, terutama pengalaman kehidupan, pengalaman peribadahan kita, peningkatan ibadah kita, dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke wilayah Jadkon, tentunya kita perkenalkan, nama saya Mustafa, berasal dari Brebes, yaitu yang terkenal dengan kota bawang dan telur asinnya. Alhamdulillah kita juga kemarin bisa mudik pulang kampung di Brebes, temu sowan kepada orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dikaruniai putra atau putri, yaitu 3 putra. Yang pertama putri, yang kedua putra, dan yang ketiga putra. Alhamdulillah kita berada di perantauan, yaitu kota Jakarta. Alhamdulillah, singkat cerita kita
tentunya orang yang dari kecil termasuk yang senang dengan wadah-wadah keagamaan, wadah-wadah jamiah, terutama kita tentunya dari kampung sudah punya wadah jamiah yang namanya Nahdlatul Ulama. Kemudian singkat cerita kita merantau juga, kita ya selalu mendekat dengan wadah-wadah keagamaan. Singkat cerita juga kita langsung diperkenalkan atau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan guru kita yaitu Pak Kiai Fahru Roji, sehingga kita alhamdulillah diperkenalkan di wadah yang mulia ini, yaitu Jadkon Jamiah apa namanya? Qadiriyah Naksabandiyah. Jamiah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Naksabandiyah. Alhamdulillah kita masuk di dalamnya. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin kita ketika kita berusaha dengan kebaikan, berusaha dengan amal soleh, terutama di dalam keperibadatan, insya Allah ril mengaril, Allah menuntun dengan tambah kebaikan-kebaikan. Kemudian yang terasa pula yang terakhir ini di wadah Jadkon. Jadkon adalah menurut saya posisi yang yang paling mulia di antara syariat-syariat kita yang ada. Tentunya kita mengenal syariat, kemudian hakikat dan sampai ma'rifatnya itu ada di Jadkon, tentunya dengan bimbingan guru-guru kita untuk membimbing bagaimana kita beribadat agar beribadat itu sesuai dengan niatan kita, sesuai dengan tujuan kita bahwa lillahi ta'ala, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnahnya, termasuk ibadah wajib sholat 5 waktu. Namun hanya syariatnya saja kalau kita berpikir, tentunya itu pun kurang sempurna. Tapi ketika kita masuk Jadkon dengan bimbingan guru-guru kita, dengan toladan guru-guru kita, dengan kesabarannya, alhamdulillah kita bisa menambah ilmu kita, menambah rasa kita, mahabbah kita, kecintaan kepada baginda Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya nilai ibadah itu masya Allah nikmat sekali. Itulah yang berada di Jadkon. Tentunya kita untuk rekan-rekan kita yang di luar sana, yuk monggo mari kita rapatkan lagi di Jadkon agar senantiasa ibadah kita terbimbing, ibadah kita sesuai dengan niatan kita lillahi ta'ala. Tentunya itu saja Bang Haji. Mungkin nanti bisa disambung. Baik, terima kasih Ustadz telah disampaikan beberapa dari makna untuk mengenal Jadkon. Dan pada kesempatan ini tentunya di bulan yang Syawal ini kan banyak cerita yang unik sekali dan banyak cerita-cerita yang menggugah kita untuk memahami bahwa artinya hidup itu harus bagaimana. Dan kemarin itu di antara bapak-bapak ini yang mudik pulang kampung itu siapa aja nih? Pak Haji pulang kampung, Pak Haji? Alhamdulillah pulang kampung, karena bapak ibu masih ada. Alhamdulillah. Jadi kita itu tidak boleh memutuskan silaturahmi ya, walaupun sudah meninggal. Yuk, sekali-kali kita itu silaturahmi, ya, ziarah di kuburan orang tua kita. Jangan ziarah di tempat lain getol. Gitu lagi orang tua sendiri entar nunggu satu tahun, itulah kelebihan. Mari kita biasakan silaturahmi kita jalan silaturahmi yang lebih bagus lah, kita tingkatkan. Baik Pak Haji. Pak Haji, karena di bulan Syawal ini tentunya banyak hal-hal yang menarik perhatian ya. Kemarin di medsos ada cerita A, B, C, D dan selanjutnya. Apa sih mana sebenarnya tradisi pulang kampung saat Idul Fitri itu Pak Haji? Terima kasih Kang Nanto. Jadi tradisi saya dari muda sudah di Jakarta selalu diusahakan pulang kampung. Pertama adalah silaturahim, ayah ibu saya masih sehat. Alhamdulillah. Jadi saya silaturahim. Kemudian juga bukan fisik saja, tentunya adalah hati. Jadi kalau kita pulang kampung, kita dipeluk ibu kita dengan tulus. Sejak kecil kita didoakan oleh kedua orang tua kita. Ini yang sangat perlu.
Kemudian kita pulang kampung karena kakek nenek kita sudah tidak ada, jadi kita pertama juga ziarah kubur juga. Tapi yang utama adalah kita sowan sungkem kepada kedua orang tua saya, kemudian minta ridhonya, minta doanya. Dan karena keluarga saya 8, semua kok pulang dan ramai sekali di rumah, sekitar ya 40 sampai 50. Masya Allah, keluarga Jadi, besar ini. Iya, keluarga besar. Jadi Iya. sehari-hari itu masak bisa 3 kali dan selalu habis karena kalau kata orang Jawa katakan semego, seneng, enak. Ketemu. Nah, tentunya itu ya yang paling utama adalah silaturahim. Silaturahimnya tidak boleh keputus, kemudian kita kehangatan pelukan seorang ibu walaupun sudah tidak muda lagi, dan tentunya sampai mengeluarkan terenyuh di dalam pas pagi kita sungkeman tuh hampir semuanya nangis. Nangis Masya tentunya Allah. banyak kesalahan kepada orang tua, belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi orang tua tidak begitu. Orang tua kita datang udah seneng, bangga karena anaknya sudah bisa pulang. Banyak keberhasilan lah ya. Ya, minimal sudah datang dan menyenangkan. Karena ada suatu tetangga juga anaknya nggak bisa pulang. Akhirnya menangis. Kok nggak kayak tetangga saya sebelah ya anaknya pada pulang. Nah itu jadi berkesan. Jadi tentunya adalah silaturahim dari hati ke hati. Tidak hanya di dalam bulan apa ya, maunya tidak ada di Syawal. hari aja, sawalan aja, namun selalu orang tua mendoakan. Itu yang paling utama, saling mendoakan anak kepada orang tua kepada anak. Tentunya itu narasumbernya 4, jadi banyak pengalaman nanti. Iya. Terima kasih Kang Pak Manto. Haji. Ya. Alhamdulillah. Abadi, luar biasa ini. Kayak saya rasakan Pak Haji. Setelah ibu meninggal itu kayaknya wah ada kekurangan sekali ya. Kita pulang kampung juga hampa. Biasanya kita dipeluk, didoakan, dikasih wejangan. Disitulah Iya, pentingnya kita untuk silaturahmi, dan betul Kang itulah Manto. kita itu Waduh, membutuhkan luar biasa itu. doa dari ibu. Baik, terima kasih Pak Haji. Terima Dan kasih Kang Manto. selanjutnya Bang Wardi pulang kampung nggak? Alhamdulillah pulang kampung. Ya. Dan di Lebaran ini saya pulang kampung itu banyak bersedih gitu. Karena di sebelum bulan puasa itu saya 5 saudara, di tahun sebelum puasa itu saya punya saudara tinggal 1. Di 5 saudara yang 3 udah tidak ada. Ternyata di tahun ini saya pulang kampung, adik saya yang tercinta itu Sudah pulang juga ke Ramadan. Nining jadi panggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pulang kampung kemarin itu ya banyak termenung. Ya Allah, mungkin inilah cobaan saya di akhir-akhir, mungkin saya juga udah mungkin umur udah mencapai sampai mungkin sampai 60. Ternyata adik saya yang tersayang juga mungkin dipanggil. Jadi saya pulang kampung itu tahun hari ini, mungkin tahun ini saya banyak bersedih lah gitu. Karena tidak ada lagi saudara saya itu, cuma saya tinggal sendiri. Jadi Masya Allah. sekarang ini kita kumpul tinggal ponakan-ponakan aja. Jadi saya sekarang mungkin lebih yang jadi dituakan di sana gitu. Makanya saya kalau sampai nggak pulang kampung, itulah dibilang tadi sebagai gantinya orang tua, kakek nenek saya. Ya Masya tetap saya pulang kampung. Dipaksain gitu. Harus dipaksakan. Karena ya dibilang tadi, kita ini sekarang udah jadi gantinya orang tua, ya kakek nenek gitu. Untuk membimbing ya mungkin ponak-ponakan saya yang sekarang ini yang udah ditinggal sama ibu-ibunya. Itu Pak Ananto. Jadi ya dibilang tadi ya alhamdulillah saya di tahun ini masih diberikan kesehatan, umur panjang. terus diberikan keberkahan untuk semuanya lah gitu. Makanya saya di tahun ini kok saya udah masuk Jatkon, saya pengen berubah dari kehidupan yang benar-benar kelam apa bagaimana, mungkin saya banyak dosa.
mungkin di tahun ini sebetulnya saya juga gimana ya, senang gitu. Ternyata ya Allah masih menguji untuk diri saya. Yang satu-satunya itu tahun ini mungkin kata saya pulang kampung saya ketemu adik saya satu-satunya. Ternyata ya dipanggil sama yang punya. Ya udah, terus ya begitulah kehidupan berjalan terus ya pasti ada punya kehilangannya lah gitu. Mungkin nggak saya aja, mungkin yang lain juga ya, tapi alhamdulillah saya juga di Jatkon untuk mendoakan mungkin apa yang telah kita pelajari di Jatkon, saya harus tabah, harus ini ya, saya terima. Ini memang udah rahasia Allah lah gitu ya. Ya mungkin di tahun-tahun ini saya banyak bersedihnya lah gitu. Daripada senangnya, karena sedihnya bukannya kita sedih apa. Yang kita cintai benar-benar yang ini. Ya pulang kampung tuh sekarang benar-benar ini. Tapi alhamdulillah karena kita adanya di Jatkon, hati saya mungkin ditegarkan iman saya, dikuatkan iman saya, pokoknya seluruhnya lah gitu untuk memperkuat diri saya bahwa akhir hayat juga saya mungkin akan begitu juga. Meninggalkan dunia walaupun kita nggak mau pasti tetap pulang gitu. Entah kapan gitu. Ya inilah mungkin di hayatnya di Jatkon kita mengenal untuk keduniawian dan untuk akhir kehidupan kita lah gitu. Supaya mudah-mudahan saya juga di akhir hayat mungkin bisa husnul khotimah. Amin. Mungkin itu aja, Pak Haji. Baik, terima kasih ya tadi disampaikan oleh Bung Wardi makna daripada tradisi pulang kampung, bahwa tradisi pulang kampung diantaranya adalah sebagai ganti orang tua. Dan kita di situ bisa memahami makna dari pulang kampung. Kalau kita biasanya kumpul satu keluarga dan di tahun-tahun ini ternyata keluarga kita sudah diambil Allah, itu bukan haknya Allah. Ya. Semua itu haknya Allah. Mau dipanjang umurkan, mau disehatkan badannya, semua itu adalah haknya Allah. Dan nanti setelah gabung di Jatkon ini, insya Allah kita semua akan memahami daripada sifat-sifat Allah, hak-haknya Allah, dan bagaimana kita sebagai hambanya ini atau makhluknya ini bisa memahami hidup itu harus bagaimana. Terima kasih Bang Wardi. Dan selanjutnya, bagaimana Pak Mukana? Pulang kampung enggak ini? Alhamdulillah saya ke Cirebon nggak pulang kampung, tapi kampungnya ke rumah mertua. Masya Allah. Jadi tanggung jawab seorang RT, pengamanan lingkungan dan pengamanan bagaimana keluarga, mungkin ada sesuatu yang harus disiapkan sebagai salah satu yang dituakan di keluarga ataupun di masyarakat gitu. Silakan Pak Mukana untuk menceritakan makna daripada tradisi pulang kampung atau hari raya kemarin ini, Pak. Terima kasih Kang Nanto. Saya sebetulnya sangat iri sama Pak Haji Ahmad Abadi ini karena dengan beliau sudah punya cucu tapi kedua orang tuanya masih ada. Saya sangat iri sekali itu. Karena bagaimanapun juga kata guru-guru kita bahwasanya surga atau pintu surga yang paling tengah adalah kalau masih ada syaratnya ada kedua orang tua saya, itulah surga, pintu surga yang paling tengah. Jadi yang paling fokus adalah ya silaturahimnya dengan kedua orang tua. Tapi tidak berkecil hati saya karena manakala tidak ada orang tua masih ada mertua. Jadi alhamdulillah saya juga masih terbuka, mungkin pintunya agak kecilan. Separuh kayaknya. Iya, jadi waduh, saya bilang, tapi nggak apa-apa sebagai pengganti pengobat rasa rindu dan sedih saya terobati dengan adanya mertua. Yang kedua juga saya kebetulan di Jakartanya sebagai pejabat publik, jadi ya memang harus melayani sehingga warga di sekitar Ciracas khususnya RT 11 RW 10 ya bersilaturahimnya di tempat saya. Semua warga kumpul bersalam-salaman walaupun sih jarang ada yang masuk. Cuma salam-salaman, memaafkan, langsung pulang muter gitu. Ketupat aman ketupat. Ketupatnya jadi aman ya.
Makanya kalau di kampung kan, aduh, silaturahim tuh bener-bener silaturahim. Iya, Begitu duduk datang, dulu. duduk, ngobrol-ngobrol, minum kopi, langsung makan ketupat. Lah di Jakarta beda. Makanya ini saya bercerita yang di Jakarta ini. Jadi ya ada suka dan dukanya. Sehingga apa namanya di Jakarta itu ya unik juga sih, makanya. Tapi di RT saya separuh memang warga dari 280 kakak separuh pulang kampung. Khususnya teman-teman yang dari Jawa itu hampir semuanya pulang kampung. Baik itu yang masih aktif maupun sudah pensiunan itu, alhamdulillah. Ya alasannya bermacam-macam. Ada yang kangen kampungnya, ada yang mau hajatan, ada yang yaitu masih orang tuanya masih ada, itu mau sungkeman, nah, banyak istilahnya. Ya saya sendiri sih sangat mengapresiasi warga saya yang pulang kampung itu, karena ini merupakan kebahagiaan setelah kita meraih kemenangan, sehingga apa namanya bahagiaan ditunjukkan salah satunya ibadah dengan silaturahim ke orang tua maupun sanak keluarga. Kan etimologinya silaturahim adalah sila kan hubungan, rohim itu dekat. Jadi serahim itu dekat, jadi hubungan yang dekat ya, tentunya dua keluarga dekat. Kebetulan saya ini keluarganya ada 6. Saya sendiri yang paling ganteng. Wah. Karena yang lainnya cewek, gitu. Jadi nggak ada yang nyaingin. Berarti nggak salah. Nah kebetulan semuanya tidak ada di kampung. Ada yang di Solo, ada yang di Brebes, di Kedung Neng, ada yang di Indramayu dan ada di Jakarta. Jadi semua tersebar. Jadi silaturahimnya biasanya ya benar kata Kang Mardi, bahwasanya biasanya di tempat yang tertua, yaitu di daerah Indramayu kumpulnya. Seperti itu sih Kang Nanto, suka dukanya saya lebaran di Jakarta dan tadi berkunjungnya cuma hanya ke mertua. Terima kasih. Pak Mukana, Ya. bagaimana Bapak ini menjaga hubungan keluarga di saat Bapak ini nggak bisa pulang kampung? Sekarang itu ada teknologi yang canggih, manakala kita untuk ucapan salam, jadi ucapkan silaturahim, mohon saling memaafkan, itu di grup itu ada. Jadi kita nyambung keluarga itu 6 orang tuh bisa nyambung semua tuh di grup WA itu, namanya grouping apa Pak? Saya juga kaget. Jadi secara visual dia itu nongol, jadi kita langsung tatap muka gitu. Jadi alhamdulillah saling maafan, bagaimana kabarnya semua, ya alhamdulillah. Ini sekarang teknologi itu canggih. Jadi satu HP itu ada 6 kotak tuh. Ya, ribut dah. Mau semua pengen ngomong. Aduh iya, balapan. Saling nanya keadaan masing-masing, karena ya itu berjauhan. Kalau di rumah kampungnya nggak ada siapa-siapa, ada mamang-mamang doang. Nah, sedangkan keluarga ya jauh-jauhan tadi. Oleh karena itu disiasatinya dengan Video call lah. iya, video call yang 6 orang itu kotak-kotak sebelum kaget tuh. Kok udah nyambung loh. Itu Baji, salah satunya teknologi di kita ini tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk selalu bersilaturahim dengan keluarga maupun dengan handai tautan. Terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa ya dengan media sosial yang saat ini yang sangat canggih ini, jadi kita nggak harus repot-repot mengeluarkan biaya. Tentunya uang saweran buat ponakan aman juga nih. Tapi di sisi lain warga di Jakarta itu lebih banyak Pak Haji. Warga saya masih ada sisa dari 280, masih ada separuh itu 100 lebih. Ya Antri ke Pak RT lah ya namanya. Walaupun saya agak muda, termasuk dituakan, jadi datangnya ya otomatis ampo itu harus keluar, karena manakala memberi contoh kayak tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Tapi ya tadi kalau ketupat dan kue aman, nggak ada yang nyentuh. Iya. Tapi kalau recehan jalan terus. Jalan receh karena semua salim tuh. Kadang-kadang itu dari RT lain. Datang. Karena ditandain tiap tahun tuh mana yang ada loyal. yang baru. Aduh, saya bilang ya udahlah itu atau apa namanya keberkahan sendiri lah ya. Keberkahan tersendiri. Dan memang kita tuh sudah mempersiapkan, karena bagaimanapun juga
momen bahagiaan kita harus saling berbagi kan, dan saling mengasihi. Begitu. Ada cerita yang lucu nggak ketika Pak nyawer kepada anak-anak kecil itu? Nah itu Pak Haji, saya juga nggak terlalu nggak terlalu memperhatikan anak-anaknya. Ada yang balik lagi 2 kali, 3 kali. Jadi pertama itu sendirian, rombongan itu ada yang tanggung-tanggung muter. Nah terus habis itu sama mak bapaknya, kata istri saya, ini katanya udah ini, udah kasih aja dong mana bapak emaknya. Jadi pinter, ada yang pinter juga. Ya itu mungkin saya juga dulu zaman kecil juga begitu kali. Jadi nggak apa-apa saya bilang. Itu ada- Jadi pertama rombongan, terus habis itu ikut sama emak bapaknya silaturahim ya dibagiin lagi gitu. Itu kayaknya Gitu. salah satu menguji keikhlasan kita. Iya betul Ya kan? aja. Sampai mana keikhlasan kita bersedekah sama ya? Kadang-kadang diuji sama Allah. Iya. Apa gerutu enggak nih? Ya. Kalau sekali gerutu aja hilang tadi ya. Kalau istri saya mungkin budgetnya takut kurang jadi Pak ini udah nggak apa-apa 2 kali ya 2 kali. Iya. Dan nama yang sebelah itu kan hitungannya matang. Iya, Kayak kita ya. iya. Iya. Itulah. Wah, luar biasa cerita ini ya. Iya. Bisa pakai udah kayak diajol. Baik, luar biasa ini cerita Pak Mukana ini. Dan yang keempat ini, bagaimana cara menyimbangkan antara tradisi pulang kampung dengan kesibukan kerja, Pak Ustadz Mustafa Moga. Oke, terima kasih Bang Ananto. Cerita kemudian mudik pulang kampung atau tradisi pulang kampung, tentunya kita bersyukur kepada orang-orang tua kita atau generasi terdahulu bahwa sesungguhnya kita punya tradisi yang baik, tradisi pulang kampung kita ketika kita merantau, termasuk saya alhamdulillah pada Idul Fitri ini termasuknya kita juga orang yang termasuk pulang kampung. Kita pulang kampung alhamdulillah nyampe seminggu di rumah di kampung sampai ya berdekatan temu kangennya Masya Allah banget gitu. Pertama dengan orang tua, keluarga, sanak dan lain sebagainya. Kemudian tradisi pulang kampung yang saya perhatikan atau yang saya amati itu adalah tradisi yang mulia. Alhamdulillah orang tua kita menerapkan bagaimana memuliakan orang tua. Ketika kita merantau, bagaimanapun merantaunya kita jauh, kita jangan sampai dengan orang tua. Itu yang pokok, itu yang penting menurut saya. Kemudian selama kita merantau mungkin setahun atau setahun bisa balik 2 kali atau mungkin sekali dalam setahun kita dengan semangat mudik pulang kampung, tujuannya silaturahim kepada orang tua. Bertemu, temu kangen dengan orang tua, tentunya kita mohon doa, mohon maaf lahir batinnya kepada orang tua, kemudian dilanjut mungkin dengan saudara-saudara yang lain, dipertemukan, dikenalkan dengan orang tua, itu bagian rentetan nilai silaturahim yang luhur, itu pun kemudian nilai agama yang luhur untuk kita tidak meninggalkan leluhur kita, rentetan daripada keluarga kita, sambung menyambung dari anak kita, serombongan sekeluarga, yuk soan ke sana, yuk soan ke sana, mengenalkan agar senantiasa generasi silaturahmi itu enggak putus. Itu Terah gitu ya? Iya, Sangat terah. Itu terjadi di tradisi saya, ingat saya dari kecil saya, termasuknya di kampung saya di Berbesono. Tradisi silaturahim yang muda soan ke yang tua itu kan terus sambil bawa oleh-oleh, ibaratnya ala kadarnya, bahasa gampangnya gula teh itu di kampung saya. Gula teh, kemudian kalau kita ngintip itu orang tuanya atau bapaknya ngerokok enggak gitu. Kalau ngerokok dikasih rokok, kalau enggak dia enggak ngerokok, enggak ada rokoknya gitu buat yang lain. Itu tradisi kampung saya. Kemudian kita punya sedikit rezeki, anak-anak yang ikut orang tua kita kasih ampo atau kasih itu tadi bahasa saya namanya pecingan gitu. Kalau Pecingan kayak? ya, Ampo. iya, dipecingi itu kan, dipecingi. Ya anak-anak seneng banget gitu. Di samping senang, anak itu kenal, oh itu saudara saya, oh itu wak saya, oh itu mamang saya. Gitu. Itulah tradisi mungkin yang ada di Indonesia barangkali ya. Terutama kita di Pulau Jawa, Masya Allah, ketika berhari raya Idul Fitri, kita telah menjalankan ibadah selama sebulan penuh. Kemudian kita ditutup dengan fitrah, zakat fitrah sebagai penutup
atau pembersih hati diri kita, kemudian kita sowan silaturahim kepada orang tua, kita punya rezeki berbagi dengan keluarga, tetangga dan sebagainya. Masya Allah, nilai keberkahannya, nilai kesenangan kita bisa berbagi tentunya dengan kemampuan kita. Itulah barangkali Allah memberikan tuntunan kita kebaikan kita itu dalam 1 tahun sekali itulah bagian mungkin modal kita agar senantiasa kita jangan sampai meninggalkan hablum minallahnya. Ya tentunya kita semangatkan hablum minannasnya juga kita harus lebih erat lagi. Itu kali Haji nilai daripada mudik pulang kampung, menyambung silaturahim dengan sanak saudara. Masya Khusus Allah. kepada orang tua kita. Baik. Kalau tadi kan dari Pak Ustadz kan Brebes gue. Iya. Dintip Ya, anak sing ngerokok apa ora? ya, Lah ngareng karena kan panen ndok. nggih. Adi gawakne ndok apa ora gue biyunge gue lah. Oh iya. Cerita oleh-oleh nggih, kembali lagi dengan kemampuan kita. Ketika bahasa oleh-oleh, tradisi oleh-oleh ketika kita pulang kampung, ngapunten nggih. Kadang-kadang tetangga nggih pada takon nang sekeliling kita di Jakarta. Oleh-oleh ndi iki? Lah kayak gue. Pak Mus. Gue biasa kayak gue. Iya. Sebenarnya kita bawa oleh-oleh setiap kita habis mudik pulang kampung, tapi kadang-kadang ya kita bawanya mungkin ya karena kita mungkin cuman budgetnya sedikit, nggak sampai ke tetangga yang lainnya. Kita yang dipentingkan yang istilahnya di dekat kita gitu kan. Kita terutama dapat oleh-oleh yang terkenal telur asin. Ya alhamdulillah kita kemarin juga beli telur asin, kemudian dibagi tetangga, ada yang kebagian 2, ada yang kebagian 5 biji gitu kan. Ciri khas ya. Ciri khas, Iya. ciri khas oleh-oleh yang populer gitu kan, Iya. yang populer di Brebes yaitu telur asin. Alhamdulillah kita berbagi telur asin itu, kita buat telur asin. Alhamdulillah. Jangan Jangan sampai ngapunten, Iya. nyampe ke podcast dia. Ngapunten. Iya. Nggak kepikiran. Iya. Nggak kepikiran. Yang penting wis krungu ceritane tanggane wis dibagi. Iya, itulah masalah. Ulah, Itu bagian di dalam hidup Iya. kita. Banget Ya alhamdulillah gitu. Ustaz, Bagian terima kasih ya. Allah. Mudah-mudahan keberkahan bapak-bapak ini yang selalu berbagi dengan anak-anak. Jangan lihat dari anak-anaknya, Pak. Tapi di situ mengajarkan bagaimana kita bersedekah, bagaimana kita mengajarkan berbagi, sehingga rezeki kita apa yang keluarkan saat itu, ini saya tolakkan 1000 kali lipat atau 60 kita akan kembali pada kita. Itu yang pernah saya rasakan. Jadi semakin banyak bersedekah akan semakin Allah kasih. Kalau kita benar-benar yakin di situ. Saya rasakan itu. Dan mudah-mudahan kita anggota Jatkon ini orangnya kayaknya royal semua. Terbukti ketika ada acara, ada yang bawa ABC itu kita buktikan sih. Alhamdulillah mudah-mudahan panjang umur rezeki. Amin, Baik, amin, amin. sebelum kita lanjutkan obrolan dan perbincangan, tentunya kita kasih kesempatan untuk yang satu ini dan kita akan lanjutkan berikutnya. Terima kasih. Masuk kopi Jatkon Plus Purwo. Temani langkahmu sepanjang hari. Kopi Jatkon Plus Purwo bikin gairah fit dari fajar sampai qiyamul lail. Beras Jatkon asli hasil bumi, pulen, sehat, dan yang pastinya plus doa. Allah yuridu janti fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasi goreng ini dibuat dengan beras cap Jatkon, sayang. Enaknya tambah karena plus doa, sayang. Bagaimana rasa nasi uduk Aye, Bang? Nasi uduknya enak banget, Pok. Iya dong. Aye kan pakai beras Jatkon. Beras Jatkon. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan atau obrolan di studio podcast Ngopi ala Jatkon ini bersama Kananto dan rekan-rekan daripada anggota Jatkon. Alhamdulillah obrolan semakin menarik, semakin malam ya, yang mengandung banyak ilmu dan banyak manfaatnya.
Dan kita lanjutkan obrolan kepada Bapak Haji Ahmad Abadi. Pak Haji, apa saja hal yang paling Anda tunggu-tunggu ketika pulang kampung itu? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi apa sih yang kita tunggu waktu kita pulang kampung? Tentunya banyak sekali ceritanya. Pertama, umpamanya pasti kembali ke orang tua, ibu. Kita bisa mungkin meluk ibu, ibu bisa dipijitin, kita cek kukunya panjang apa enggak, karena sudah bukan muda lagi, jadi kita cek. Kemudian biasanya walaupun orang tua itu sakit, ibu sakit, kalau anaknya ngumpul langsung gerak, senang, giroh itu senang. Nah, kemudian orang tua seorang bapak biasanya cerita masa kecil kita di kampung. Oh, bapakmu kemarin tuh gini loh. Nah, itu untuk membangkitkan cucunya juga berjuang seperti ayahnya. Kan tahu sendiri ya Pak, sekarang ini luar biasa anak-anak muda yang kurang takzim kepada orang tua. Nah, dengan adanya pulang kampung kita ajarin bagaimana tata krama, adab kepada orang tua, kepada saudara dan lain sebagainya. Kemudian juga pulang kampung tentunya kalau di tempat saya ada namanya perkumpulan perbani. Jadi sekarang hari kedua bani ibu saya namanya itu ngumpul sekitar 100 sampai 200 orang. Besok ketiga ke bani bapak saya ada lagi. Kemudian lagi ada bapak bani ayah saya yang dari terah ibunya sampai 5 hari itu ngumpul tiap hari. Jadi kita makan ya makan ala kadarnya, namun itu jadi kita dikenalkan saudara sampai banyak sekali. Jadi sepertinya juga apa tauziahnya sih sepertinya mengakrabkan, tapi pada kenyataannya juga bagaimana yang jauh juga kayaknya lah kok masih tetap jauh padahal udah sekian lama. Namun itu kalau setiap tahun juga menjadi kangen kalau kita kapan kita akan ketemu lagi. Nah, setelah itu terus kita baru ke makanan. Makanan khas kita apa? Contoh kalau saya opor ayam kampung. Itu harus itu. Kalau enggak belum. Jadi opor ayam kampung sama lontong. Kalau di saya lontongnya besar-besar, enggak kayak di Jakarta kecil. Iya, gede gitu. Nah, itulah utamanya juga yang paling utama adalah kita doa bidua dengan saudara-saudara kita. Karena doa bidua di dalam keluarga yang sangat tulus menyebabkanlah kita kebaikan semuanya, insya Allah itu aja singkat Pak Kang Nanto. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Haji. Tadi disampaikan bahwa hal yang paling ditunggu-tunggu di saat pulang kampung itulah petua orang tua. Di situ kita diajarkan adab bagaimana ketemu orang tua, bagaimana kita adab supaya mengajarkan anak, bagaimana tata cara kita makan, bagaimana tata cara kita menghadapi istri dan istri kepada suami. Di situ banyak sekali adab-adab yang diajarkan. Betul Kang Nanto, betul itu. Ketika kita kumpul, terus ada orang tua kita terenyuh, kadang kita belum sempat ngopain orang tua, belum ujung kuku, ternyata kita itu masih banyak dosa dan banyak sekali hal-hal yang perlu dibaiki. Hal-hal yang digambarkan orang tua itu ternyata sangat luar biasa. Itulah pentingnya daripada kumpul daripada orang-orang tua kita. Baik, terima kasih Pak Haji Badi. Sama-sama. Dan selanjutnya ini kita bisa berbincang-bincang ngobrol dengan Bang Wardi. Bang Wardi, bagaimana Anda menghadapi perbedaan pendapat atau tradisi ketika pulang kampung? Kayak kemarin ini ada yang Lebaran Sabtu, ada yang Jumat. Ini bagaimana ini menyikapi Anda di kampung? Kan banyak pertanyaan IUD dan makanya Anda bisa jelaskan kan gitu. Ya, terima kasih Pak Kang Nanto. Mungkin di kesan di pulang kampung ini nggak seperti biasa kita pulang bukan di hari raya Fitri. Karena pulang di hari biasa itu kesannya biasa aja.
kalau pulang di hari raya Fitri ini kita ketemu saudara mungkin yang tua, yang muda, disitulah mungkin kita selama setahun itu kita ada kesalahan, mungkin ada salah tutur kata, mungkin perilaku ya. Disitulah mungkin kesannya saya pulang itu untuk memohon dan meminta kepada saudara-saudara saya itu bila mana ada kesalahan di diri saya, mungkin keluarga saya, disitulah kita sebagai dibilang kita balik lagi katanya seperti orang baru lahir. Jadi kesan yang pertama itu untuk saya gitu ya. Jadi kita memaafkan itu benar-benar ikhlas. Seperti ya kita masih kayak orang baru lahir, bayi baru lahir katanya. Mungkin Pak Ustadz yang lain juga bisa begitu. Ya, alhamdulillah itu juga. Nah kesannya juga ya kita di pulang kampung itu ya tadi dibilang udah dikatakan tadi dibilang katanya kita di sana apa makan bareng apa bareng itu kesannya juga kita makan tuh sambil apa kita masak sekeluarga. Yang lucunya lagi itu makan nggak pakai piring. Ini yang makan nggak pakai piring. Dibilang mungkin sampai 5 hari, kayaknya itu piring kagak pernah dicuci, pakai alas daun aja gitu. Jadi kayak ngeliwet apa, mau apa pecak ayam apa, itulah kesannya itu benar-benar. Mungkin kerapan lah di situ. Tahun-tahun yang dulu saya lebih enak lagi, ada bekakak ayam kampung itu yang difavoritkan. Cuman sekarang ini, jadi bilang tadi karena kesini mengurangi keluarga satu-satu, sekarang ini nggak ada tahun ini. Cuman adanya apa? Pecak ikan emas saja. Jadinya itu kesannya. Ya alhamdulillah di pulang kampung ini kesannya itu berkahnya itu apa? Masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan kebarokahan. Mungkin mudah-mudahan juga kita yang akan datang ini mungkin dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu lagi di tahun-tahun yang kita datang. bisa berkumpul lagi. Ya mudah-mudahan itu mungkin doanya untuk diri saya dan keluarga saya. Ya alhamdulillah juga ini di studio project kopi ala prokes kopi ala Jatkon ini saya membeberkan hati saya. Inilah jati diri saya gitu. Mungkin itu aja Kang Ananto. Baik, Bang terima kasih. Pak Mukana sebagai tokoh masyarakat ini, bagaimana apa sih tip Anda agar warga dan keluarga di saat Idul Fitri kemarin atau 1 Syawal kemarin itu tambah berkah dan warga Anda itu gembira, senang walaupun keluarga itu berbeda-beda suasana, tapi ketika ketemu Pak Mukana itu mereka ceria, senang hatinya. Itu tipnya apa sih? Ya, terima kasih Pak Kang Nanto. Memang selama Lebaran kami di Jakarta ini kita memberikan suri teladan. Jadi bukan hanya sekedar ngomong atau jargoni, bisa menyampaikan tapi tidak bisa menjalani. Iya. Nah, salah satunya kita memberikan contoh secara langsung. Karena apa? Setelah sholat Idul Fitri, kami juga bersalaman-salaman, saling memaafkan di lingkungan musola. Habis itu tadi juga berkunjung ke rumah tokoh masyarakat, salah satu di Ketua RT. Dan saya menyambutnya secara hangat gitu. Baik itu orang yang nggak mampu maupun orang mampu maupun tokoh masyarakat, istilahnya disamaratakan, tidak ada yang istimewa dalam penyambutan. Itulah sehingga mereka senang gitu. Orang yang tidak pandang suku juga, ada suku Jawa, ada suku Batak, bahkan yang non Muslim juga ngikut Lebaran, ikut salaman. Nah ini saya juga bingung ini. Ini yang menarik ini. Ini saya bilang, wah kok non Muslim juga ngikut? Malah dia yang paling lama berkunjungnya. Jadi menandakan bahwa kerukunan terutama di Jakarta itu sangat terasa. Karena di kami itu lebih dari 10 non muslimnya itu keluarganya yang tidak pulang kampung tentunya, sehingga di lingkungan warga sekitar itu
sangat antusias untuk ngumpul gitu di rumah Pak RT, walaupun rumahnya nggak gede, tapi jalanan tuh penuh dari ujung ke ujung itu jalanan. Karena itu tadi antusias warga untuk berkunjung silaturahim di lingkungan PRT-an, karena dia juga tidak ada acara. Kalau di Betawi itu tidak acara sungkeman, karena sungkemannya kan salah satunya di ketua RT doang. Orang tua kan banyak kan di kampung. Dan saya lihat tuh warga tuh nggak ada yang punya orang tua di Di Jakarta lah ya. Jakarta. Kecuali orang Betawi juga kalau umuran udah 60 tuh nggak punya, orang tuanya udah nggak ada. Jadi paling nanti ke kakaknya gitu. Tapi biasanya itu tadi ke lingkungan di KRT atau ke masyarakatnya dulu, baru dia ke kakaknya. Jadi sehingga sangat guyup, sangat keakraban, kegotongannya sangat terasa. Itu Kang Nanto. Terima kasih. Tadi yang menarik dari obrolan Pak Mukana itu bahwa non-muslim juga hadir ikut merayakan di 1 Syawal, hadir di tempat Pak RT. Itu tipnya apa? Sehingga non-muslim aja mau datang ke tempat Pak Mukana itu bakari menyan atau bagaimana? Itulah keunikan di warga kami. Saya karena kebetulan juga ngikut cawe-cawe di musola itu dalam rangka misalkan kalau ada kultum mau buka puasa, saya sampaikan bahwasanya kami walaupun ada dari non muslim yang non muslim, kalau punya hari-hari raya, mohon maaf kami nggak bisa menyampaikan selamat, saya bilang, karena ada keyakinan yang harus dijaga lah ya. Iya, dijaga. Tapi monggo kalau kami punya hari-hari raya, monggo datang. Dan kami juga berkirim ketupat. Pak Ustadz Sarji memberi contoh dulu, kirim ketupatnya dan kuenya ke non muslim. Nah, ya terutama yang dekat rumah. Karena kebetulan di kami ada 2 orang loh yang non muslim yang lebih dekat lah. Kalau kata para alim ulama, manakala 40 rumah kanan kiri itu kan tetangga terdekat. Ya, saya sampaikan untuk memberikan ya sedikit ketupat lebaran dan itunya, sehingga mereka tuh yaitu datang. Tapi kan saya juga bingung mengucapkannya gimana. Ya pokoknya lillahi ta'ala, saya maafkan kalau ada kesalahan, karena kan bagaimanapun juga manakala di lingkungan itu kayak piring sama sendok. Kalau dia dekat itu pasti bunyi, lenteng. Tapi kalau jauh-jauhan kan enggak. Makanya saya berfilosofi seperti piring sama sendok. Saya mau pasti juga ada kesalahan di walaupun agamanya lain. Itu Kang Nanto. Baik, luar biasa nih contoh dari figur seorang RT ini. Jadi nggak usah membeda-bedakan non muslim atau muslim. Ya niatnya baik, tentunya juga harus diterima baik nanti dengan non muslim. Ya contoh berbagi ketupat dan lain sebagainya, itulah luar biasa. Nah itulah ilmu-ilmu yang didapat daripada Jatkon, kan begitu ya. Setelah kita diajarkan daripada Abi, guru kita, itulah hikmahnya kita berkeluarga dan bertetangga. Pak Ustadz, ini Pak Ustadz nih, apa yang Pak Ustadz lakukan ya, untuk membuat anak-anak agar tetap merasa dekat dengan tradisi pulang kampung? Bagaimana ini Pak Ustadz mengajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu nantinya mau pulang kampung itu loh? Iya. Gitu. Tip-tip apa langkah-langkah apa yang bisa Pak Ustadz tanamkan di diri anak, enggak anak Pak Ustadz tapi anak-anak didik Pak Ustadz ya, sehingga mereka cinta daripada kampung kelahirannya, tempat kelahirannya gitu Pak Ustadz. Enggak Pak Ustadz. Itu kita singkat saja betapa pentingnya nilai silaturahim untuk mengeratkan atau untuk mendekatkan leluhur kita. Yaitu pertama kita kasih contoh kepada orang tua gitu, sejauh manapun gitu. Kita merantau di Jakarta, punya orang tua kita di kampung. Itu kita yang terkenal dengan tradisi pulang kampungnya di hari raya Idul Fitri. Semua orang bergembira, semua orang membuka hatinya untuk saling meminta maaf. Kadang-kadang kita suka di jalan aja orang yang kalau hari-hari biasa diem gitu, mukanya ceria, saling menyapa, saling senyum. Senyuman itu adalah
Ibadah. hati yang lapang gitu. Itu betapa nikmat kayak gitu. Nah, kemudian masalah tradisi pulang kampung untuk kita menanamkan kepada anak-anak kita barangkali, terutama anak kita sendiri. Kemarin anak saya pulang kampung naik motor. Saya kemudian naik mobil, itu sama temannya berdua. Yaitu monggo silakan Gan, anak saya namanya Gani, kamu pulang naik motor, kamu sudah dewasa, tapi kamu hati-hati di jalan, kalau berhenti di tempat keramaian jangan tempat sepi. Ya alhamdulillah, singkat cerita, anak saya berangkat dari sebelum asar nyampe rumah jam 3, selamat. Kemudian pulang ke sini juga kayak gitu. Kemudian saya mengajarkan begini, tuh kamu pulang kampung kan, dari uak-uaknya, dari saudara kita, dapat amplop banyak. Nanti kamu kalau sudah bisa nyari rezeki, kamu harus balik pulang kampung, bagi-bagi rezeki kepada si A, si B, saudara-saudara kita. Ternyata iya Pak. Saya mengajarkan kayak gitu. Karena tradisi itu yang dari saya kecil ingat sekali ketika saya main ke rumah orang tua itu ngasih pecingan kepada saya masih ingat, masih ingat sampai sekarang. Itulah kita keluarkan ketika kita pulang kampung, saya punya rezeki, ada ponakan, bagi-bagi. Ponakan istri saya ngasih biar ada kedekatan, ponakan saya, istri saya ngasih. Jadi ada silang biar sama-sama dekat gitu. Dari ponakan istri dekat dengan saya, dari ponakan saya dekat dengan istri. Itulah berbagi kebahagiaan itu, nyambung silaturahim, dan kemudian terutama anak-anak saya. Jangan sampai tradisi ini ditinggalkan gitu. Kayaknya cukup segitu banget. Baik, terima kasih Ustadz. Dan satu lagi Ustadz, pesan untuk mungkin Ustadz kan banyak muridnya ini tentunya ya, untuk jamaah di lingkungan. Pesan apa yang Anda sampaikan kepada jamaah atau lingkungan ketika tetangga atau saudaranya tidak bisa pulang kampung? Monggo. Iya, itu adalah boleh dikatakan ketika ada yang tidak pulang kampung, setiap tahun pasti ada cerita. Di tempat saya tinggal di sini di Ciracas itu terutama Kang Dewa. Ya, tapi kita untuk membersihkan hati mereka, kita selalu menghibur. Apalagi zaman sekarang, zaman canggih kan. Komunikasi sudah ada di tangan kita semua, walaupun jaraknya nyampe di luar negeri sono, kita bisa silaturahim. Iya. Satu contoh, kemudian saya punya ponakan ada di Arab Saudi, kemarin kerja di Jakarta, kemudian dapat beasiswa dari BIN itu, dia jurusannya sastra Arab, kuliah ngambil S2 2 tahun. Ya akhirnya kita pulang kampung, ketemu orang tuanya, kita video callan. Kemudian kita juga terapkan di lingkungan kita, barangkali ada teman, aduh saya nggak bisa pulang kampung. Ya kita kan zaman sudah canggih, ya barangkali kita pada tahun ini tidak bisa pulang kampung. Ya udah tinggal kita yang diutamakan sama, masih punya orang tua dulu diutamakan, jangan orang lain. Kita mohon maaf lahir batin, minta doanya kepada orang tua. Insya Allah orang tua memaklumi, insya Allah orang tua mendoakan kita. Amin. Yang penting ketika kita turun dari sholat id gitu kan, itu harus kita langsung soalnya ke orang tua, yang diketuk hatinya orang tua gitu. Assalamualaikum bapak, ibu atau abah, mohon maaf lahir batin, insya Allah orang tua mendoakan kita, insya Allah orang tua bahagia. Itulah, jangan berkecil hati. Itu saya di tetangga kita apabila ada cerita-cerita kayak gitu. Kemudian kita alhamdulillah ya punya santri, punya murid, karena kita alhamdulillah dari semenjak kita tahun 2004 di Kang Dewa, saya gelar semacam pengajian, ngaji. Nah itu bagian tradisi saya di kampung, saya terapkan di Jakarta, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Amin. Kita giring setiap itu bulan suci Ramadan, tadarus Al-Quran, biar dia semangat.
saya istilahnya bahasa saya iming-imingin gitu, nanti kalau mau lebaran kasih ini gitu. Akhirnya alhamdulillah semangat, dan itu udah lama sekali saya tradisi itu diterapkan. Sampai dengan hari ini ya kita berbagi dengan anak-anak yang ngaji. Amin. Itu kegiatan saya di tempat saya tinggal itu. Jadi tradisi saya di Jawa, saya di mana tempat, kita tradisi itu saya terapkan. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah kita bisa membantu lingkungan. Tentunya tujuan kita agar generasi muda kita harus melek baca Al-Quran, harus bisa ngaji. Itu pondasi dasar daripada agama kita. Kalau kita beragama ngapunten tidak melek Al-Quran, Masya Allah, nyesel sekali. Kita berbagi pengalaman dengan teman-teman yang baca Al-Quran aja istilahnya belentang-belentong, nyesel. Kenapa saya dulu begini, begitu. Itulah yang saya pikirkan gitu. Alhamdulillah orang tua mereka juga bangga ada orang yang artinya ngajarin ngaji di lingkungan. Baik, terima kasih. Itu aja, Bang Haji. Baik, terima kasih Ustadz atas perbincangan. Dan selanjutnya karena waktu sudah habis dan kami berkenan Pak Mukana ini memberikan pesan dan kesan. Singkat aja Pak Mukana, monggo, supaya rekan-rekan kita Jatcon ini semakin aktif dan aktif terus kan gitu. Selalu ngikutin apalagi kegiatan-kegiatan yang kita adakan tiap bulannya gitu. Silakan Pak Mukana. Terima kasih Kang Nanto. Memang sebagian besar anggota Jatcon itu umurnya rata-rata di atas 50. Marilah dengan sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita maksimalkan untuk beribadah, tentunya dengan adanya guru kita Abi Supriyadi yang sebagai guru mursyid, ya kita untuk selalu merapat. Walaupun sebulan sekali, ya mari kita jadwalkan sehingga kalbu kita ini tidak hampa. Dicas lagi dah. Dicas lagi. Kalau kita HP aja kalau nggak dicas itu kan lobet ya. Lobet. Nah iya, jadi begitu juga dengan rohani kita. Perlu dikasih nutrisi. Bukan hanya jasmani kita aja. Kita tiap hari nutrisi jasmani kita, makan bisa 3 kali. Nah, rohani kita kapan? Sebulan sekali. Kadang-kadang taklim aja kita cuma seminggu sekali. Itu juga sambil jidar, ngajinya sambil senderan, sambil terkantuk-kantuk tidur. Saya tanyakan kan sama Ustaznya, itu kalau yang ngaji sambil jidar, ngantuk itu gimana pahalanya? Pahalanya dibagi 2 katanya, sama tembok. Nah, jadi mari kita seluruh anggota Jatcon, mari kita semangatkan lagi nih setelah Ramadan berpuasa yang kita gembleng dengan pendidikan Ramadan ini, jangan sampai kendor terutama dalam menuntut ilmunya, terutama ilmu yang dari Abi, yang dari Jatcon punya perkumpulan. Mari kita rapat kembali, mari kita maksimalkan kembali, kita berdoa agar diberi kekuatan lah untuk selalu menuntut ilmu di Jatcon ini, sehingga mudah-mudahan kita semua berkomitmen untuk memajukan Jatcon, menggetok tularkan sehingga anggotanya semakin banyak, dan kita mudah-mudahan meninggalnya nanti mendapatkan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mukana, karena waktunya sudah habis, dan kami juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber atau rekan-rekan Jatcon yang malam hari ini berbagi pengalaman lebaran, pengalaman spiritualnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh dan nantinya dicintai oleh Nabi kita, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini kan ada 3 ketaatan yang harus kita tepatin, yang harus kita taati. Yang pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan yang ketiga taat kepada pemerintah atau guru-guru kita. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang soleh.
Baik, terima kasih kepada pemirsa yang ada di luar sana. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Dan saya Kang Ananto mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.